Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini eh, kami dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu ditugaskan untuk observasi mengenai bimbingan konseling anak di usia remaja yaitu SMP dan SMA kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah kami berkesempatan untuk interview Ibu Silvi. Terima kasih, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih sudah sangat meluangkan sudah berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk kita interview. Kalau kayak gitu, apakah kita bisa mulai untuk sesi tanya jawabnya, Ibu? Iya, mangga teteh bisa dimulai. Kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam teteh. Ibu tepangkeun Abi Yanti anu atos chatting panginten sareng Ibu. Oh, mohon oh teh Yanti anu nga-WA. Berarti kenalan Bumita paintennya. Muhun sareng kaleresan Abi ge kantos kawulang ku Ibu di SMP di Ngaos. Oh, Dari Sahang. oh mohon. Alhamdulillah. Mhm. Muhun Ibu ieu tepangkeun sareng rerencangan Abi ti UIN sami anu kaleresan kenging tugas ieu oge. Mohon. Oh, itu sadayana ti UIN Bandung. Muhun Ibu. Oh, tapi pendidikan bahasa Inggris gitu pintennya. Mohon. Oh, mohon. Iya punten aya nu ngiring narsis. Mohon Ibu sawios. Mohon Ibu janten sateuacanna hatur nuhun ya tos ngaluangkeun waktosna kantenan ayeuna wengi. Mohon saya tapi ibu no hapunten tadi teh mohon sanes ente bade siang gitunya. Mau panginten aya hiji sarang sababaraha hiji perkawis panginten anu kena dipayunkeun kaleresan kan dinten ayeuna mah rapat kelulusan serentak di seluruh SMA janten aya hiji rapat sareng badanten keuning janten tadi hapunten teu tiasa naon namina teh teu tiasa cios siang. Ayeuna panginten aya waktuna wengi hapunten ya rada aya iklan. Mohon Ibu tos sawios. Mhm. Langsung we pangintennya Bu kana wawancarana kumargi bilih kapujang wengi teuing. Mohon mangga. Sateuacanna izin di-record Ibu. Mohon Ibu pertanyaan anu pertama punten ku bahasa Indonesia pangintennya Bu. Eh jadi eh kan Ibu teh Ibu itu mengajar BK ya Bu di sekolah. Nah, apa tantangan terbesar Ibu yang dihadapi menurut Ibu tantangan terbesar siswa Gen Z mungkin ya Bu atau siswa zaman sekarang
dalam perjalanan akademik mereka, lalu, bagaimana BK itu dapat menangani tantangan-tantangan tersebut? Iya, baik Teh Yanti. Terima kasih ya. Eh, Pertanyaannya luar biasa dan sangat kekinian tentunya ya. Untuk yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah bagaimana dalam menyikapi atau melakukan penanganan terhadap Gen Z gitu ya. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri tidak terlalu kesulitan karena kalau kita menghitung rentan umur mana saja kelompok umur yang dimasukkan ke dalam kategori Gen Z itu sendiri, umur saya pribadi tidak berbeda jauh mungkin sama anak-anak yang sekarang dikategorikan sebagai Gen Z. Dan itu menjadikan privilege untuk saya sendiri karena kalau dikata bagaimana sih karakter orang milenial atau generasi milenial, saya sedikit mengikuti. Dan kalau dikata bagaimana sih perkembangan Gen Z, meskipun tidak mendalami seperti yang sekarang lagi usia SMA dan lain sebagainya, tapi saya sedikit tahu dan mengikuti perkembangan mereka. Jadi untuk saya pribadi, sebenarnya ada privilege atau kemudahan sehingga kita bisa menentukan sikap dalam menangani penanganan eh, kasus-kasus siswa di generasi Gen Z ini itu harus seperti apa yang memang cukup unik ya Teh Yanti ya ketika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang mungkin secara mentalnya lebih kuat, kemudian jarang sekali anak-anak itu melibatkan isu-isu tentang kesehatan mental itu jarang. Kalau generasi milenial, mereka lebih fokus pada tujuan, disiplin, kemudian kerja keras itu yang menjadi fokus mereka. Mereka jarang ngobrolin masalah apa namanya passion kita di mana gitu, mata pelajaran yang jadi kesukaan itu apa, hobi kita itu apa itu jarang. Mereka lebih fokus pada ketika saya ada peraturan seperti ini di sekolah itu harus saya ikuti gitu ya. Tapi kalau Gen Z ya dengan seiring perkembangan zaman, kemudian informasi yang sangat mudah untuk mereka dapatkan, akhirnya mereka punya akses yang lebih luas untuk mengenal tentang apa sih itu kesehatan mental. Kemudian beberapa ada juga yang sampai self diagnosis gitu, mendiagnosis diri sendiri gara-gara apa yang dia lihat di media sosial. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami bimbingan konseling karena mau tidak mau itu mempengaruhi proses pembelajaran atau kegiatan akademiknya. Kayak ada siswa yang jadi ngerasa pilih-pilih mata pelajaran karena ngerasa ini bukan passion saya. Atau misalkan saya nggak nyaman dengan karakteristik guru yang A, B, C, D karena itu mengganggu kesehatan mental saya gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri yang saya temukan di lapangan mengenai Gen Z ini. Di satu sisi mereka akses untuk apa namanya ke sosial media, kemudian ke perkembangan teknologinya cepat. Namun yaitu di sisi lain tidak diimbangi dengan kekuatan mental yang kuat juga gitu, gampang rapuh mentalnya. Seperti itu mungkin Tayang. Iya Ibu ya, karena beda banget gitu karakteristik, anak zaman sekarang dan zaman dulu gitu ya, Bu. Oke, selanjutnya ini mungkin ada teman saya ya, Bu, yang mau bertanya juga. Syabila ada. Mungkin terkendala sinyal ini pada di Bandung gitu.
Atau di mana ini Teteh Yanti? Iya, Bu, lagi di Bandung mungkin wifi-nya pada jelek ya. Oke, pertanyaannya dari aku aja lagi ya, Bu. Eh, Pertanyaannya itu, gimana Ibu itu ngelihat peran BK itu buat, si siswa ini baik dari segi kesadaran emosional mereka ataupun kesadaran diri mereka juga. Terus, eee, ada gak Bu, program khusus atau strategi khusus gitu yang Ibu terapkan buat itu? Oh iya. Untuk yang pertama mengenai bagaimana gitu ya kita menghadapi mungkin kasus-kasus anak-anak Gen Z itu sendiri. Di sini peran BK menjadi salah satu yang krusial gitu. Karena kita yang akan menjadi penjembatan, kita yang akan mengklarifikasi pengetahuan yang mereka temukan di luaran sana dengan banyaknya informasi yang mereka dapatkan dengan kenyataan yang sebenarnya itu mereka biasanya verifikasi dan klarifikasi ke kita. Kayak misalkan, Bu, saya ngerasa gini, 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 gini. Nah, kita harus menyediakan informasi yang benar yang mengarahkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Karena kebanyakan yang Ibu temui, khususnya anak-anak SMA, mereka terhanyut dengan informasi yang mereka dapatkan. Mereka tenggelam dalam informasi yang mereka dapatkan. Sedangkan kalau kita lihat ya algoritma di sosial media, karena banyaknya murid-murid ibu dapat informasinya dari sosial media nih. Algoritma di sosial media, ketika kita sudah klik satu postingan atau kita jangankan di like, kita lihat aja tonton aja satu reels, otomatis itu algoritmanya semuanya muncul. Kita misalkan ngebahas tentang satu kesehatan mental atau burnout, hampir semuanya membahas tentang burnout dan lain sebagainya. Nah, di sini peran BK adalah untuk menjembatani, mungkin menjembatani agar siswa bisa memilah dan memilih mana informasi yang bisa dia pakai untuk kehidupannya sehari-hari, mana informasi yang tidak bisa. Karena keseharian siswa di kurikulum Merdeka ini memang tidak bisa dilepaskan juga dengan kesehariannya di sekolah karena dari pagi sampai sore mereka itu ada di sekolah. Jadi di rumah kan cuma istirahat aja gitu ya. Jadi memang ketika kesehariannya dia dapat informasinya dari sosial media seperti itu, maka keseharian di sekolahnya pun akan terpengaruh dengan apa yang dia lihat di sosial media. Kemudian strategi khususnya dari tim BK itu apa sih? Kita selalu menekankan tentang konsep UMI, harus mengenali diri kita sendiri gitu ya ya Teh ya. Jadi kebanyakan anak itu sekarang terlalu terhanyut-hanyut pada informasi A B C D, informasi tentang orang lain, informasi tentang berita yang viral, informasi tentang kasus-kasus yang viral, sampai mereka lupa untuk bicara dengan dirinya sendiri, sampai mereka lupa untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa saya, bagaimana kelebihan saya, bagaimana kekurangan saya, apa yang harus saya lakukan. Mereka sampai lupa ke sana, saking apa? Saking sibuknya ngurusin kehidupan orang lain gitu ya. Ya, mungkin bibit-bibit netizen julid juga ada gitu ya di sebagian siswa saya. Jadi mereka terlalu sibuk untuk apa ya, mengatur urusan kehidupan orang lain sampai kadang mereka lupa berterima kasih pada diri sendiri, minta maaf pada diri sendiri, menanyakan kelebihan, kelemahan, kekurangan, apa yang harus diperbaiki. Bahkan anak-anak sekarang itu cenderung tidak punya goals nanti ke depannya itu mau apa. Ditanya cita-cita ngeblanknya minta ampun, masya Allah gitu ya. Ya itu karena mungkin tadi juga makanya kita dari kelas 10, programnya dari kelas 10 kita kenalkan siapa mereka, UMI, konsep UMI, siapa diri kita. Kita apa namanya menuntun anak-anak untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Di kelas 11 kita menuntun anak-anak untuk punya motivasi belajar yang tinggi, dan di kelas 12 kita lebih menggiring anak-anak untuk punya kelanjutan karir yang lebih baik. Seperti itu, Teteh. Jadi HUMI ini juga masuknya ke program juga ya, Bu, gitu? Kalau programnya itu
bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya Tete ya. Programnya itu bisa program kelas klasikal, bimbingan klasikal, atau juga ada konseling kelompok tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan kita lihat ada anak-anak dengan kasus yang sama, misalkan jumlahnya 10 orang, maka kita bikin konseling kelompok karena punya kasus yang sama. Tapi kalau misalkan kita sifatnya pencegahan nih gitu ya, maka kita adakannya bimbingan klasikal. Itu yang sudah direncanakan dan yang sudah dilaksanakan itu ada bimbingan klasikal kelas besar yang di kelas dan juga ada bimbingan klasikal secara digital. Jadi dari satu angkatan yuk siapa aja yang mau ikut bimbingan klasikal ini melalui Zoom meeting. Jadi kan kita juga harus mengikuti zamannya mereka ya, jangan sampai merekanya udah kemana, eh, apa namanya kemampuan digitalnya kita masih klasikal-klasikal aja. Ya, kita juga berusaha berinovasi mengikuti zaman mereka. Baik, Ibu, dimengerti. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya ya, Bu. Baik, Ibu, sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Kurang keras tapi suaranya kurang terdengar. Oh iya. Mohon maaf, Ibu, izin bertanya mengenai bagaimana apa ya? Bagaimana tanggapan Ibu? Bukan tanggapan, kayak bagaimana sikap Ibu dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus maju gitu dan metodologi yang terus berkembang terhadap bimbingan konseling yang relevan untuk siswa Gen Z, dan bagaimana juga Ibu mengintegrasikan hal-hal tersebut itu ke dalam praktik pembimbingan BK di sekolah gitu, Bu. Baik, Teh Salwa ya barusan Teh. Iya, Ibu. Iya. Luar biasa. Maaf, Ibu, suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Sekarang suaranya sudah terdengar. Sudah, Ibu. Oh, ya, maaf barusan ada yang nelpon. Ada panggilan masuk jadi hilang dulu suaranya. Oke, tadi dari pertanyaan Teh Salwa, menyikapi perkembangan digital dan intinya mungkin yang Ibu tangkap ya bagaimana mengintegrasikan perkembangan digital saat ini dengan program-program yang ada di BK sekolah gitu mungkin ya. Kalau Ibu sendiri, Ibu itu senang dengan perkembangan teknologi sekarang karena jujur itu mempermudah. Mempermudah dalam arti karena untuk sekarang selama kita mau belajar, selama kita mau cari informasi, kita tuh bakal bisa. Mau belajarnya melalui teman, mau belajarnya melalui YouTube, melalui Google, sekarang juga udah ada ChatGPT, ada AI, itu sangat mempermudah gitu ya. Kemudian bagaimana mengintegrasikannya sebenarnya kami sendiri di sekolah kami itu sudah berupaya untuk masuk ke dalam ranah Gen Z ini melalui perkembangan digital yang ada. Misalkan kalau dulu papan bimbingan informasi itu hanya ada di ruangan BK atau di sekolah, sekarang kita sudah berupaya untuk menampilkan, menyapa siswa-siswa kita melalui sosial media. Itu kan membutuhkan skill di bidang digital juga gitu ya, kayak bikin desainnya, kemudian pengelolaan sosial medianya, editingnya, kemudian konten yang memang disukai oleh anaknya itu seperti apa. Justru kalau ibu pribadi dan tim BK ngerasa seneng dengan adanya berbagai opsi-opsi atau perkembangan digital ini justru memberikan kita pilihan-pilihan media mana sih yang paling memudahkan untuk kita mencapai tujuan dari program yang ingin kita laksanakan. Jadi ibu rasa tidak ada kesulitan, ini mah tinggal belajarnya aja
yang harus terus dimaksimalkan supaya proses bimbingannya juga benar-benar bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Gitu mungkin Teh Salwa. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh teman saya. Oke, Ibu, izin bertanya ya dari saya. Sebelumnya makasih juga udah mau bantuin kita. Kalau pertanyaan dari saya, kan ada gak sih pengalaman Ibu tentang menghadapi kebutuhan siswa kan unik-unik ya, kadang suka macam-macam gitu, apalagi di era saat ini gitu. Terutama kalau untuk menghadapin kebutuhan siswa itu, apalagi yang beda-beda gitu setiap siswanya, ada gak strategi yang Ibu pakai, apalagi untuk anak Gen Z sekarang gitu, dan dari strategi yang udah Ibu pakai itu, apakah cukup efektif, apakah berjalan dengan lancar untuk bisa ngadepin atau menjawab semua kebutuhan-kebutuhan siswa di zaman saat ini, di zaman sekarang gitu. Mungkin itu, Bu. Iya, terima kasih nih Teh Salsa ya atas pertanyaannya. Kalau misalkan ditanya strategi untuk menghadapi Gen Z itu harus ada gitu ya. Gak mungkin kita guru BK selaku penolong di sekolah tidak mau upgrade diri gitu ya. Di samping kitanya ketinggalan zaman, kemudian kitanya juga kalau tidak bisa menjawab tantangan zaman saat ini, mungkin akan balik tanya ke diri sendiri. Lalu fungsi kita apa gitu ya kalau tidak mau menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Maka strategi yang biasa Ibu lakukan yang namanya konseling kan di sekolah. Kalau zaman dulu BK itu adalah polisi sekolah, tapi sekarang kita upayakan memberikan statement kepada warga sekolah bahwa nggak ada lagi yang namanya BK polisi sekolah, nggak ada lagi yang namanya guru BK galak-galak gitu ya, nggak ada lagi yang namanya guru BK keras dan lain sebagainya. Karena menurut kami mungkin di generasi milenial itu masuk, mereka takut, mereka jadi tertib. Tapi mohon maaf untuk generasi Gen Z, mereka kalau misalkan disuguhkan dengan guru-guru perangai tegas, sikap yang lugas, mereka bukannya mendekat ke kita, teteh, ngajauhan gitu ya, malah menjauh dan cenderung kita lebih susah dapat informasinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak dapat informasi dari siswa? Itu juga menyulitkan pekerjaan kita nanti ke depannya. Maka strategi yang paling pertama kita lakukan adalah first impression kita kepada siswa itu nggak lagi yang galak-galak. Kita coba mendalami bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka alami gitu ya. Kita coba pahami, mengerti apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Karena yang tadi yang namanya manusia itu unik gitu ya, apalagi anak-anak dengan akses informasi yang luar biasa saat ini, tentunya keunikannya juga jadi lebih luar biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita coba dalami dulu bagaimana karakternya gitu ya. Meskipun MBTI atau karakter itu tidak sepenuhnya benar gitu ya, tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu, tapi di beberapa momen itu membantu dalam hal apa? Membantu kita untuk bisa lebih dekat dengan siswa gitu. Ketika kita misalkan oh udah tahu kamu orangnya bener nggak kayak gini. Oh siswa jadi ngerasa terajak ke dalam dunianya. Siswa jadi ngerasa kita itu seumuran dengan dia. Nah itu strategi yang kita lakukan dan sampai sejauh ini yang Ibu rasakan itu lebih membuka peluang siswa untuk bisa terbuka dengan kita. Ya kalau kita mah BK siswanya nggak terbuka mah susah kan, kita nggak bisa apa-apa, siswanya udah mental block, kita tidak bisa melanjutkan kepada tahapan berikutnya gitu. Makanya strategi pertama yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa kalau di BK itu melakukan attention dengan baik, perkenalan dengan baik, pendekatan dengan baik. Seperti itu Teh Salsa. Oke, makasih banyak Ibu, cukup dipahami dan emang benar gitu. BK yang sekarang gitu, waktu SMA juga ngalamin kayak
sekarang BK tuh lebih kayak friendly gitu ya, jadi beneran banyak diterima di lingkungan siswanya gitu, dibanding Iya, karena pada memang saat saya SMP yang beneran serius gitu. Jadi orang-orang iya, pun kayak segan. apalagi guru BK di SMP itu jarang banget tuh mau nyapa atau mau nyapa sama siswa tuh jarang. Paling mereka apa negur, kamu pakai Iya, maskara ya, kamu pakai lip tint ya, gitu doang kan. betul Tapi betul. alhamdulillah karena kita juga harus menjawab tantangan zaman. Kalau kita terus-terusan terpaku dengan statement yang seperti itu, ya kita nggak akan ada kemajuan. Kita akan sulit berprogres gitu, Teteh. Iya, betul betul banget Ibu. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Mungkin bakal dilanjutin lagi sama teman-teman saya yang lain. Terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, ini katanya Zoom-nya udah hampir habis waktunya. Jadi mungkin ganti link lagi Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini teh harus di Zoom kan, kalau di itu lebih leluasa ya waktunya di apa? Google Meet ya. Oh iya ya. Ya tapi nggak apa-apa. Bolehnya kalau nggak salah di Juma 40 menitan ya, 30 menit, 40 menit gitu. Jadi Iya. nanti harus ganti link. Iya.